Halo semuanya, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan proyek matematika bisnis KPR versus investasi emas. Saya Hairuna Jamubarok. Saya Alifan Nur Fikri. Saya Helena Iska. Saya Muhammad Zaki Firmansyah. Saya Ahmad Taufik Talifala. Hello guys, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas proyek matematika bisnis tentang KPR rumah versus investasi emas. Seperti pengenalan di awal tadi, pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian nih. Saya bersama rekan-rekan saya, yaitu Ahmad Taki, Alifan Nur Fikri, Khairun Najwa, dan Helena Iskak. Kami di sini akan menjelaskan secara rinci nih, mending mana sih investasi emas atau KPR rumah? Nah, pertama-tama kita baca dulu yuk kasus ceritanya. Terdapat seseorang bernama Benjamin. Dia punya mimpi pengen punya rumah sendiri. Tiap hari nih dia kerja sebagai seorang akuntan dan menyisihkan uangnya untuk mengejar mimpinya tersebut. Tapi begitu dia mikir buat KPR, tiba-tiba dia bingung sendiri nih dalam pikirannya. Emang KPR ini beneran pilihan terbaik ya? Benjamin jadi kepikiran buat cari opsi lain. Setelah melakukan riset, Benjamin nemuin nih kalau investasi emas bisa jadi alternatif lain buat dia beli rumah. Benjamin memutuskan buat cari tahu lebih lanjut lagi tentang kedua opsi tersebut. Setelah mencari tahu lebih lanjut, ternyata harga emas cenderung naik setiap tahunnya, yang dimana hal tersebut dapat menguntungkan ia di masa yang akan datang nanti. Tapi, Benjamin juga tahu kalau beli rumah dengan KPR bisa bantu meringankan beban keuangannya. Dengan KPR, Benjamin bisa beli rumah impian dengan mencicil. Jadi gak perlu menunggu bertahun-tahun buat ia menabung terlebih dahulu. Setelah ia pikirin baik-baik, pada tahun 2013 ini, Benjamin memutuskan buat beli rumah dengan KPR. Benjamin sadar kalau beli rumah dengan KPR bisa bantu dia punya rumah impian dengan lebih cepat. Nah, important isu yang akan kita bahas atau kita buktikan adalah apakah keputusan Benjamin untuk KPR rumah terlebih dahulu merupakan keputusan yang paling baik? Karena seperti yang kita tahu tadi, kalau KPR rumah tuh bisa meringankan beban keuangan kita untuk mencicil rumah. Sedangkan kalau investasi emas tuh karena pada tiap tahun harganya fluktuatif dan relatif meningkat, yang dimana bisa menguntungkan kita di masa yang akan datang nantinya. Pada kali ini, kita akan mencari solusi terbaik untuk Benjamin memutuskan pilihannya. Berikut penjelasannya yang akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Oh iya, sebelum dilanjutkan ke penjelasan teman-teman saya, kita akan ambil contoh misal si Benjamin ini mengambil KPR pada tahun 2013 sebesar 360 juta dengan DP 30% disertai dengan suku bunga sebesar 6% per tahunnya dan angsuran pembayaran per bulan dalam jangka waktu 10 tahun. Kita lanjut ke rumus amortization per bulannya. Diketahui harga rumah yaitu 360 juta, DP-nya yaitu 30%, dikali 360 juta menjadi 108 juta, kemudian harga rumah dikurang DP menjadi 252 juta. Waktunya yaitu 10 tahun dikali 12 sama dengan 120 bulan, dan bunganya yaitu 6% per tahun dibagi 12 menjadi 0,005. Lalu untuk perhitungan angsuran per bulannya yaitu R sama dengan AN dibagi 1 dikurang 1 ditambah R pangkat min N. Nah, hasilnya menjadi 252 juta dibagi 1 dikurang 1 ditambah 0,005 pangkat min 120 dibagi 0,005. Kalian bisa lihat di sini untuk perhitungan hasil akhirnya yaitu 2.797.716,649. Nah, lanjut ke perhitungan total bunga yang harus dibayar. Rumusnya adalah N kali R dikurang AN, yaitu 120 dikali 2.797.716,649 dikurang 252 juta. Hasilnya menjadi 335.725.997,9 dikurang 252 juta menjadi 83.725.997. Oke, kita lanjut ke tabel amortisasi per bulannya. Saldo awalnya itu kita tulis yang tadi 252 juta. Nah, terus angsuran per bulannya yaitu kita tulis 2.797 seperti yang sudah tadi kita hitung tadi. Terus bunga per bulannya itu adalah saldo awal dikali bunganya yaitu 0,005
Nah, untuk mendapatkan cicilan pokok pinjaman yaitu didapat dari hasil pengurangan angsuran per bulan dikurang bunga per bulan. Kemudian untuk saldo akhirnya didapat dari saldo awal dikurang cicilan pokok pinjaman. Itu kita hitung sampai ke bulan 120. Nah, jika di total angsuran per bulannya itu sama seperti yang tadi sudah kita hitung, total angsuran per bulannya yaitu menjadi 335.725.997,9 dan total bunga per bulannya menjadi 83.725.997.000. Baik, kita sekarang akan menghitung rumus amortisasi yang per tahunnya. Pertama, kita akan menghitung angsuran per tahun, yaitu pembayarannya. Di sini di dalamnya ada R kapital, yaitu bunga per tahun 6% dikali harga rumah dikurang DP 252 juta. Ya, semuanya di total menjadi 15.120.000 rupiah. Nah, itu setelahnya dibagi 1 dikurang dalam kurung 1 ditambah R. R itu apa? Yaitu bunga per tahunnya yang kita menjadi 0,06. Di situ di dalam kurung juga dipangkat minus N. N itu apa? Yaitu periode angsurannya jadi 10 tahun. Nah, semua itu dijumlahkan akan menjadi 34.238.725,047. Setelah itu kita hitung, kita akan menghitung total bunga yang harus kita bayar. Nah, di dalam ini ada dalam kurung N. N itu periode tadi 10 tahun dan dikali A. A itu apa? A itu tadi angsuran yang per tahun kita hitung. Nah, di dalam kurung lagi, maksudnya tadi N kali R kita dalam kurung, dan juga sekarang dikurang AN. AN itu apa? Yaitu harga rumah yang dikurang DP. Nah, semua itu kita jumlahkan akan menjadi 90.387.254,07 rupiah. Nah, kita sekarang ada tabelnya. Kita bisa lihat di sini saldo akhirnya itu yang paling akhir tahun 10 habis, dan angsuran per tahun totalnya itu 10 tahun 342 juta 387.254,072 bukan 0,72. Nah, dan kita bisa lihat total bunga per tahunnya sama seperti tadi yang kita hitung. Berikut data-data yang ditampilkan adalah rata-rata harga emas per gram dari tahun 2013 hingga tahun 2023. Diasumsikan Benjamin melakukan pembelian emas sebesar harga DP KPR rumah yaitu 108 juta rupiah. Dengan harga emas tahun 2013 adalah 484.000, Benjamin dapat melakukan pembelian sebesar 225 gram dengan jumlah pembelian adalah 108.900.000. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2014, diasumsikan Benjamin melakukan pembelian emas sebesar angsuran KPR rumah tahunan yaitu 34.228.725,47 rupiah. Dengan harga emas tahun 2014 adalah 542.000, Benjamin dapat melakukan pembelian emas sebesar 65 gram dengan total pembelian adalah 35.230.000. Jika dilakukan komparasi antara DP dan angsuran KPR rumah, memang pembelian emas lebih mahal. Namun, jika Benjamin melakukan pembelian emas secara rutin selama periode angsuran KPR rumah yaitu 10 tahun, dengan besaran seperti angsuran KPR rumah per tahun, Benjamin dapat mengumpulkan emas sebanyak 672 gram dengan total pembelian 417.871.000. Kemudian dapat dijual kembali pada tahun 2023 dengan harga emas per gramnya adalah 960.000, Benjamin mendapatkan uang sebesar 645.120.000. Sekarang kita masuk pada perbandingan harga.
Jika Benjamin memutuskan membeli emas selama 10 tahun dari 2013 hingga 2023, total harga beli emas selama 10 tahun itu adalah 417.871.000. Dan harga jual emas di tahun 2023 adalah 645.120.000. Jadi Benjamin masih mendapatkan keuntungan 227.249.000. Lalu tadi kan harga penjualan emas di tahun 2023 adalah 645.120.000 dan harga rumah yang diinginkan Benjamin di tahun 2023 adalah 600 juta. Maka Benjamin masih memiliki 45.120.000 jika melihat perbandingan harga rumah 2023 dan harga jual emas 2023. Kemudian pengeluaran yang dikeluarkan Benjamin untuk KPR rumah tahun 2013 sebesar 450.387.254,72 yang didapat dari total angsuran sebesar 342.384.254,72 ditambah DP-nya yaitu sebesar 108 juta. Lalu dikurang dengan pengeluaran yang dikeluarkan Benjamin untuk membeli emas sebesar 417.871 dan hasilnya adalah 32.516.254,72. Jadi kesimpulannya, keputusan Benjamin memilih KPR rumah kurang baik karena jika dia menginvestasikan uangnya untuk emas terlebih dahulu, di masa yang akan datang dia akan mendapatkan rumah yang dia inginkan, bahkan dia masih bisa menyimpan sisa uangnya untuk tabungan di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok 5. Sampai jumpa semuanya. Bye bye.